Ini sepatu yang basic banget untuk Nike, bisa disaingin dengan brand lokal saat ini. Hello bowlers, kalau Anda mainnya suka lompat-lompatan, butuh sepatu yang tinggi dan harganya terjangkau, ini aja nih, Nike GT Jump Academy. Dan sepatu ini dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, lagi melihat sepatu ini dengan harga yang terjangkau, saksikan dulu videonya sampai selesai. Boxnya standar banget, tipis. Jadi kalau buat Anda yang belinya online, saranin aja minta boxnya di double aja ya. Terus udah gitu aja. Sekarang kita bahas sepatunya. Ini karena budget modelnya Nike, kok kayaknya standar banget ya. Bahkan saya prediksi ini brand-brand lokal bisa bersaing nih. Apalagi soal desain yang biasa banget ya. Di sini juga ada tulisan GT Jump aja. Terus logo Nike-nya seperti ini ya. Di bagian sini ada logo yang menjelaskan bahwa sepatu ini menggunakan bahan daur ulang. Sisanya swatchnya di sini besar dan kurang menarik ya secara keseluruhan. Jadi nilainya 6,8 dari 10. Kalau ngomongin traksi ini standar banget ya. Dia kayaknya mentingin kekuatan, lihat deh. Dia tebal banget nih. Jadi kayaknya rekomen untuk penggunaan di lapangan outdoor. Tapi kalau melihat pola yang seperti ini nih, saya sudah gunain sebanyak 2 kali dan gampang banget slide, terutama di bagian samping. Ini agak membahayakan karena di bagian sini masih ada terasa goyang-goyangnya. Di bagian sini agak ramping, sampai ke bagian belakang agak lebar lagi. Secara keseluruhan untuk lari-larian juga agak kaku ya, karena fleksibelnya cuma di bagian depan. Bukanlah sepatu yang oke buat para pemain gesit. Secara keseluruhan ini karena oke dari hal durability, tapi untuk pengereman kurang banget. Jadi saya beri nilai 6,8 lagi dari 10. Berbicara bantalan, ini namanya GT Jump tapi tidak dilengkapi dengan zoom unit. Terutama kalau kita bandingin dengan GT Jump 1, GT Jump 2, itu mantap banget ya buat lompat-lompatan, bouncy banget, memudahkan Anda untuk ngedang. Tapi kalau yang ini kayak seadanya gitu, busa pailannya juga tidak terlalu empuk. Sejak awal penggunaan saya tidak merasakan langsung nyaman, butuh waktu break in. Kemudian insole-nya juga standar ya, tipis seperti ini. Di bawahnya juga terlihat seperti ini. Dan kalau ngomongin soal kestabilan juga masih ada goyang-goyangnya, jadi tidak terlalu stabil. Di bagian depan aja yang terasa agak lebar, jadi menapaknya masih oke lah ya. Paling-paling yang membuatnya sedikit lebih stabil, terutama di awal penggunaan, adalah cushioningnya yang terasa tebal dan juga agak kaku. Jadi itu sedikit meredam, terutama buat yang bobotnya berat. Sementara kalau dipegang-pegang nih, ini sepatu juga tidak terlalu berat ya. Jadi masih tergolong ringan. Saya masih ingat kalau yang versi Academy itu memang selalu downgrade banget. Seperti kita ingat kalau GT Hustle Academy itu parah banget, tapi ini sedikit lebih baik dan
GT Cut Academy tentu yang lebih menarik ketimbang ini dan GT Hustle. Secara keseluruhan untuk bantalan, karena ini masih mengusung nama GT Jam, saya berharap lebih dari penerapan yang ada. Nilainya 7 dari 10. Sepatu ini tergolong ramping di bagian tengah, terus dia nggak ada pull tab belakang. Jadi buat Anda yang kakinya lebar, masukin kakinya itu susah. Jadi saya saranin Anda pilih upsize. Buat yang kakinya lebar, pilih aja satu size lebih besar. Sementara buat yang kakinya ramping, pilih aja upsize tengah. Ngomongin bahan atas, karena sepatu ini sudah dijual dengan harga 1 juta lebih, jadi menurut saya masih jauh dari kata menarik. Ini sepatu bahan atasnya, kulit sintetisnya terkesan murahan, terus dia pakai tekstil yang juga kurang menarik, serta dia pakai mesh yang masih tergolong fleksibel banget. Dia juga tampilannya bisa dilihat ya, bahan-bahannya terlihat tidak ada premiumnya sama sekali, jadi memang cheapy apa adanya. Kalau bicara ventilasi juga yang masih terasa nyaman itu hanya di lidah bagian bawah. Lantas kalau kita pegang-pegang padding ini aja yang paling menarik. Memang tidak terlalu tebal, tapi paling tidak ini sudah bisa menjaga tumit jadi lebih baik. Terus kalau ngomongin tali, ini juga standar budget model ya, jadi Anda nggak bisa berharap banyak ya. Kalau Anda ingin lebih baik, ini diganti aja dengan yang lebih proper. Soal durability juga ini tidak terlalu kuat, jadi kalau kegesek dengan bahan-bahan yang keras, semisal Anda main di lapangan outdoor yang kasar, ini tentunya gampang rusak. Piece materialnya juga tipis, jadi bisa dibilang kalau sepatu ini masih ada mirip-miripnya sama sepatu brand lokal. Secara keseluruhan nilainya 6,5 dari 10. Yang terakhir kita bahas soal kunciannya. Jadi yang paling mending dari sepatu ini kuncian di bagian belakang. Dia masih oke ya, torsional supportnya, terus dia ada plastik di bagian tengah sini, jadi masih menunjang kuncian kalau Anda mendarat dengan kaki belakang. Tapi kalau di bagian depan kayak gini nih, agak fleksibel, dan buat Anda yang kakinya gemuk misalnya di bagian sini, terus Anda mainnya power banget, hati-hati nih, bisa saja terkilir seperti ini. Oke, sementara untuk memaksimalkan kuncian di bagian tengah, Anda ikat aja dengan kencang. Usahakan Anda memilih size yang benar-benar sesuai dengan kaki Anda, karena dengan begitu bagian belakangnya itu tidak terasa selip. Itu aja sih. Kalau kuncian sebenarnya standar banget, dan menurut kami nilainya 7,2 dari 10. Well, jika Anda membutuhkan sepatu basket tinggi, kemudian Anda sedang melihat sepatu ini dengan harga yang terjangkau, masuk budget Anda, kayaknya nggak ada salahnya untuk membeli. Apalagi kalau mikir-mikir ini adalah produksi dari Nike, tentunya akan bernilai dan gampang biasanya dijual lagi. Secara keseluruhan, ini sepatu yang basic banget untuk Nike, bisa disaingin dengan brand lokal saat ini. Jadi kami memberikan nilai 6,8 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.